Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 4101420199 serta rekan saya Nabilah Arifah Sapso dengan NIM 4101420172. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil resum kami dari buku Etnomatematik chapter kedua. Etnomatematika dapat disebut sebagai matematika dalam lingkungan atau matematika dalam masyarakat. Pada tataran lain, etnomatematika dapat diartikan sebagai metode khusus yang digunakan oleh kelompok budaya tertentu dalam kegiatannya mengelompokkan, memilah, menghitung, bermain, membuat pola, dan menjelaskan dengan cara sendiri. Sumaryono 2004, halaman 21 sampai 22. Jika dikaitkan Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, etnomatematika adalah sebuah kajian yang sejarah dan filosofi dari matematika yang berimplikasi pada pengajaran. De Ambrosio 2007 halaman 26. Demikian pula dengan lingkungan studi etnomatematika yang sangat luas seperti dijelaskan oleh De Ambrosio 2010 bahwa etnomatematika adalah bidang penelitian yang kaya. Pentingnya bagi pendidikan secara umum tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini sangat transdisiplin dan transkultural, bertumpu pada penelitian dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya antropologi, etnografi, kajian budaya, ilmu kognitif, sejarah, dan dinamika sosial. Kami terpesona keindahan dengan pengakuan dan analisis ide-ide matematika yang hadir dalam praktik profesional dan sehari-hari, dalam cerita rakyat, dalam artisan chip, dalam berpakaian, permadani, dan keranjang, dalam permainan musik dan tarian, bahkan dalam sekte pribumi, keduanya dalam budaya yang terletak di pinggiran pusat yang paling berkembang, tetapi juga dalam budaya yang dominan. De Ambrosio 2010, halaman 1-2, Hartoyo 2012. Marcia Marcia Asser, seorang matematikawan, dan Robert Asser, seorang antropolog, menentang gagasan bahwa orang-orang yang tidak melek huruf hanya memiliki gagasan matematika primitif. Pekerjaan mereka yang diarahkan pada ahli matematika profesional telah memberikan bukti rinci tentang ide-ide matematika yang canggih di antara orang-orang yang tidak melek huruf. Ide-ide yang serupa dan serumit yang dimiliki oleh matematika barat modern. Kami memilih istilah non-literate untuk orang-orang yang di tempat lain disebut primitif. Dengan demikian, kami mengangkat masalah yang lebih dari sekedar berdalih tentang sebuah kata primitif. Sebagaimana diterapkan pada orang-orang adalah produk dari teori evolusi klasik. Penting dalam sebagian besar paradigma abad ke-19 ini adalah asumsi bahwa orang-orang yang tidak melek huruf adalah perwakilan hidup paling awal di sepanjang jalur evolusi lurus yang mengarah dari kebiadaban ke peradaban dalam serangkaian tahap yang telah ditentukan sebelumnya. Orang-orang yang tidak melek huruf disebut primitif karena mereka dianggap asli, awal, kuno, serta purba. Mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa primitif, bila diterapkan pada masa kini, etnografi adalah anakronisme teoritis tetapi penggunaannya berlanjut dalam teks matematika. Dengan demikian, gagasan tentang orang-orang buta huruf yang hidup atau yang baru saja punah ditempatkan secara keliru pada awal diskusi matematika yang terorganisir secara kronologis. Bagi para evolusionis klasik, pemikiran matematis orang-orang yang tidak melek huruf terbatas pada angka. Tidak ada apa-apa lagi jika, seperti yang terjadi, diterima begitu saja bahwa orang-orang yang tidak melek huruf adalah nenek moyang yang hidup dan bahwa matematika dimulai dengan penomoran. Ide-ide matematis orang-orang yang tidak melek huruf harus diambil dari literatur etnografi dengan pemahaman bahwa tugas itu tidak akan mudah. Kebanyakan antropolog terbatas dalam pemahaman mereka tentang matematika dan jarang mengajukan pertanyaan yang relevan. Ide-ide yang mungkin telah digali lebih dalam atau direkam secara lebih spesifik oleh seseorang yang tertarik pada matematika mungkin belum terlihat seperti apa adanya. Untungnya, setidaknya beberapa antropolog memasukkan informasi, kadang-kadang bahkan tanpa sepengetahuan mereka.
yang dapat digunakan dan beberapa penelitian terbaru secara khusus berkaitan dengan ide-ide terkait. Ide-ide matematika harus ditemukan secara implisit di area dan aktivitas lain. Konteks mereka dalam suatu budaya akan bergantung pada apa yang dipikirkan oleh budaya tersebut dan pada bagaimana ia memikirkan apa yang dipikirkannya. Konsep kita yang paling mendasar kemudian diakui sebagai sesuatu yang arbitrer. Tetapi beberapa ilustrasi dari budaya lain akan menekankan betapa arbitrarnya konsep tersebut. Titik, garis, sudut siku-siku, persegi panjang, dan permukaan datar sangat penting untuk dunia yang telah kita bangun di sekitar kita. Menurut pendapat Marcia Ascher dan Robert Archer, 1997, dapat diartikan bahwa etnomatematika adalah ilmu yang mempelajari ide-ide matematika untuk orang yang tidak mengenal huruf. Kegiatan matematika ini muncul secara alamiah melalui pengetahuan dan pandangan masyarakat itu sendiri tanpa melalui pendidikan formal. Dengan kata lain, secara tidak sadar, kelompok masyarakat yang belum merasakan pendidikan tersebut mampu menggunakan konsep matematika dalam merancang dan menghasilkan suatu karya seni. Ethnomathematics adalah suatu studi yang membahas mengenai ide-ide matematika dari beberapa orang yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada. Beberapa orang mengenalinya sebagai salah satu wujud pembelajaran berbasis kebudayaan dalam konteks matematika. Singkatnya, etnomatematika merupakan bentuk matematika yang telah terlebur dalam kebudayaan. Sejak itu, kami telah mengklarifikasikan pemikiran kami tentang dua poin penting. Yang pertama-tama, kami selanjutnya mengartikulasikan apa yang kami maksud dengan istilah ide matematika yang muncul dalam kalimat pertama, tetapi mendasari seluruh diskusi. Bagi kami, ide-ide matematika mencakup ide-ide yang melibatkan bilangan, logika, konfigurasi spasial, dan yang lebih penting, kombinasi atau organisasi ini ke dalam sistem dan struktur. Kedua, kami menggunakan istilah tidak melek huruf untuk melawan penggunaan kuno primitif dalam literatur matematika. Namun, dalam mendefinisikan ruang lingkup etnomatematika, istilah tersebut terlalu terbatas. Istilah tradisional lebih baik meskipun tidak ada satu kata pun yang cukup. Etnomatematika bukanlah suatu bagian dari sejarah Barat, walaupun kita tahu bahwa etnomatematika berkembang dengan menggunakan terminologi Barat dalam membahasnya. Sebagian orang Barat, pemikirannya terbatas pada apa yang dapat dilihat dan apa yang dapat diungkapkan pada ide dengan cara mengembangkan ide serupa dengan ide yang mereka miliki. Selain pada ide tersebut, ide dari non-Barat juga termasuk dalam ide yang mereka kembangkan. Dapat kita ketahui bahwa etnomatematika dapat mengarah pada penghargaan atas usaha intelektual orang lain. Almarhum Raymond L. Wilder, juru bicara matematika utama, mengatakan tentang pentingnya menghubungkan matematika dan budaya dengan menggunakan pemahaman yang digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan matematika di Barat. Claudia Zaslavsky juga mengatakan tentang pentingnya meningkatkan kepekaan kita terhadap perkembangan kebudayaan yang ada di Afrika. Beberapa matematikawan lain dan filsuf seperti Cassirer, Klein, Spengler, dan Wittgenstein juga menyadari bahwa matematika memiliki konteks budaya tetapi tidak hanya berhenti
untuk menyelidiki pada satu budaya, tetapi juga beberapa budaya lain yang ada. Waktu terus berlalu. Budaya dan pandangan dunia memunculkan beberapa filosofi dan pendapat matematika yang cukup berbeda dari tahun dulu. Pandangan ini jugalah yang membuat kita menghasilkan ide-ide yang lebih bagus lagi dari tahun sebelumnya dan akan mengembangkan ide-ide sesuai dengan kebudayaan yang ada pada masa sekarang. Pemahaman tentang apa yang universal dan apa yang tidak. Pemahaman yang lebih baik tentang ide-ide matematikawan, orang-orang yang tidak melek huruf, dan penerimaan fakta bahwa mereka bukan sejarah awal kita, sangat penting untuk munculnya filsafat matematika barat yang sesuai dengan zaman kita dan budaya kita. Namun, kemudian ditemukan bahwa sistem berdasarkan 5 itu sedikit, satu berdasarkan 20 itu rumit dan basis 10 diadopsi, dan seterusnya. Di setiap titik dalam cerita, Taylor menunjukkan ke sebuah budaya dari penduduk asli Australia dan penduduk asli Amerika melalui Polynesia dan penduduk asli Afrika dan dari pengadilan hingga dan berakhir dengan kita. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.